konten lagi dengan saya. Hari ini saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem pengisian konvensional. Sistem pengisian berfungsi untuk menjamin kelangsungan atau isi dari baterai, sehingga baterai itu selalu dapat kita gunakan pada kendaraan. Bagaimana cara kerjanya? Perhatikan video cara kerja. Ini adalah wiring diagram pada charging system atau sistem pengisian. Nah, di sini terdapat beberapa komponen, yaitu komponen yang di sini ini. Komponen ini namanya adalah alternator. Sedangkan di komponen yang satunya adalah regulator. Nah, selain dua komponen utama ini masih ada beberapa komponen pendukung yang lain, yaitu yang pertama ada baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber tegangan. Berikutnya ada fusible yang berfungsi untuk mengamankan listrik yang akan keluar dari baterai. Ya, berikutnya yang ini adalah gambar dari ignition switch atau kunci kontak. Berikutnya ini ada dua fuse di sini, dua fuse. Terus di sini ada load atau beban. Nah, secara umum cara kerja dari sistem pengisian konvensional ini dibagi menjadi 4 tahap. Yaitu tahap pertama adalah saat kunci kontak on, yang kedua pada saat putaran mesin rendah, yang ketiga adalah saat putaran mesin menengah atau putaran sedang, dan yang terakhir adalah putaran tinggi. Tetapi inti dari sistem pengisian ini, cara kerjanya nanti kita hanya akan mengatur besar kecilnya arus listrik yang menuju ke rotor coil. Nah, ini adalah komponen rotor coil. Inilah yang nanti kita akan atur besar kecilnya arus listrik disesuaikan dengan 4 kondisi ini. Nah, sekarang kita lihat cara kerjanya. Pertama, ketika kunci kontak on, kita lihat ketika kunci kontak on, maka plat kontak di sini akan berhubungan. Yang awalnya tadi dia terbuka, sekarang berhubungan, sehingga arus listrik bisa mengalir. Nah, kita lihat sekarang, ketika plat kontak tadi berhubungan, maka listrik dari baterai bisa mengalir menuju ke fusible, menuju kunci kontak, menuju ke fuse, menuju ke lampu, lanjut ke terminal L, menuju ke titik kontak sini di voltage relay. Ini ada P2 sama C. Ya, kalau di model Toyota di sini ada P0 dan ada P1. Ya, lalu menuju ke terminal E, menuju ke massa. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah lampu indikator atau lampu CHG ini menyala. Lampu ini bisa menyala karena lampu ini tadi sudah dapat arus listrik dari baterai yang mengalir ke lampu tadi dan dapat mencapai ke massa, maka otomatis lampu akan menyala. Kejadian yang kedua, selain ke fuse yang pertama ini, maka listrik otomatis juga akan mengalir ke fuse yang kedua. Kita lihat. Listrik dari baterai juga mengalir menuju ke fuse yang kedua. Setelah itu dia akan menuju ke terminal IG. Dari terminal IG, listrik akan mengalir ke titik kontak A menuju ke P1, atau di model yang lain itu ada PL1 dan juga PL0. Lanjut menuju ke terminal F regulator, terminal F alternator, menuju ke brush, slip ring, rotor coil, slip ring, brush, massa. Nah, maka yang terjadi berikutnya adalah akan ada kemagnetan pada rotor coil atau rotor coil menjadi magnet. Ini terjadi karena kumparan rotor coil ini dialiri oleh listrik dari baterai. Nah, saat ini juga
kemagnetan pada rotor coil besar. Ya, besarnya kemagnetan ini salah satunya digunakan untuk persiapan pada waktu mesin hidup. Karena ketika mesin hidup dengan putaran rendah harus ada pengisian yang maksimal juga. Nah, ini adalah dua kejadian yang terjadi ketika kunci kontak on dan mesin masih mati. Yaitu yang pertama lampu CHG menyala, yang kedua adalah rotor coil menjadi magnet. Berikutnya, setelah mesin hidup, otomatis akan berada pada putaran rendah dulu. Ya, ketika mesin berada di putaran rendah, yang terjadi adalah stator coil dia sudah bisa menghasilkan arus listrik AC. Stator coil ini menghasilkan arus listrik AC 3 pas. Kenapa 3 pas? Karena kumparannya ada 3. Nah, berikutnya listrik pertama keluar dari terminal N. Dari terminal N, alternator menuju ke kumparan voltage relay. Maka akan terjadi kemagnetan pada kumparan voltage relay. Dengan adanya kemagnetan pada voltage relay, maka titik kontak P2, ya P2 sini akan terlepas dari C, atau P0 akan lepas dari P1. Kita bisa lihat, ya dia sudah terlepas. Dengan terlepasnya titik kontak ini tadi membuat listrik yang awalnya tadi menuju ke lampu, ya, maka listrik yang menuju ke lampu tadi tidak dapat mencapai massa. Maka efeknya lampu CHG ini akan mati. Ya, salah satu indikator ketika pengisian baik adalah ketika mesin hidup, maka lampu indikator atau lampu CHG akan mati. Nah, setelah itu kita lihat berikutnya. Nah, sangat panjang sekali. Ya, berikutnya listrik dari stator coil tadi dia menghasilkan listrik AC. Maka listrik AC itu akan diubah menjadi DC. Nah, itu adalah fungsi dari dioda. Di sini ada 6 dioda. Tiap kumparan punya 2 dioda, yaitu 1 dioda positif dan 1 dioda negatif. Dioda positif hanya dapat mengalirkan arus listrik positif. Sedangkan dioda negatif di bagian kiri sini, dia akan mengalirkan arus listrik yang bermuatan negatif. Ya, karena itu arus listrik yang tadi di sini AC keluar dari terminal B sudah berubah menjadi listrik DC. Nah, listrik positif dari terminal B dialirkan menuju ke sini, menuju ke kunci kontak, ya, menuju kunci kontak, terus ke fuse, lanjut ke terminal IG, lalu ke titik kontak A, ke P1, menuju ke F regulator, F alternator, brush, slip ring, rotor coil, slip ring, brush, terminal E, dan massa. Maka efeknya ketika putaran rendah ini akan terjadi kemagnetan juga pada rotor coil. Nah, dengan adanya kemagnetan pada rotor coil, stator coil dapat menghasilkan arus listrik. Selain arus listrik tadi digunakan untuk memberikan kemagnetan pada rotor coil, arus listrik juga dialirkan menuju ke baterai. Dari sini tadi menuju ke baterai untuk mengecas baterai, dan juga ada yang dialirkan ke load atau ke beban. Ya, contoh bebannya ini adalah sistem pengapian. Karena ketika ini mesin itu hidup, karena itu mesin pasti butuh sistem pengapian. Nah, ini hal yang terjadi ketika putaran mesin rendah. Berikutnya ketika putaran menengah. Ketika putaran menengah, ya, ketika putaran menengah, maka tegangan yang keluar dari alternator akan semakin bertambah. Kita lihat efek dari bertambahnya tegangan yang keluar dari alternator. Nah, dengan semakin besarnya tegangan yang keluar pada alternator, maka terminal B ini listriknya yang besar tadi dapat dialirkan menuju ke terminal B regulator, lalu ke titik kontak P2 dan D, ya, ke D dan P2, atau dari P2 menuju ke P0, lalu menuju ke voltage regulator, selanjutnya ke terminal E dan ke massa. Nah, maka efeknya akan terjadi kemagnetan pada voltage regulator.
efek yang ditimbulkan pada kemagnetan pada voltage regulator di putaran menengah, ya, di putaran menengah, maka titik kontak A akan lepas dari P1 atau titik kontak PL1 lepas dari PL0. Kita lihat, ya, dia terlepas. Padahal tadi listrik dari IG dialirkan menuju ke rotor koil melewati titik kontak A lalu ke P1 atau dari PL1 menuju ke PL0. Nah, dengan lepasnya titik kontak ini, maka listrik dari IG tidak akan dapat lagi dialirkan menuju ke terminal F dan ke rotor koil. Efeknya, listrik yang dari IG dipaksakan menuju ke resistor. Nah, kita lihat. Arus listrik yang menuju ke rotor koil sekarang dilewatkan ke resistor. Nah, tujuannya apa ini? Tujuannya adalah untuk mengurangi besarnya kemagnetan pada rotor koil. Karena ketika kecepatan kendaraan atau putaran mesin semakin tinggi, dengan putaran mesin semakin tinggi, kalau kemagnetan ini masih besar, maka akan terjadi overcharge atau pengisian yang berlebihan pada baterai. Tentu saja itu jelas tidak baik pada baterai ketika terjadi overcharge atau pengisian yang berlebihan. Yang terakhir adalah ketika putaran tinggi. Nah, ketika putaran semakin tinggi, maka arus listrik yang keluar dari terminal B juga akan sangat besar. Dia akan berimbas pada kekuatan pada kemagnetan voltage regulator. Kita lihat. Tegangan alternator semakin tinggi, sehingga kemagnetan pada voltage regulator lebih kuat. Kita lihat, lebih kuatnya kemagnetan tadi bisa membuat titik kontak P1 ini berhubungan dengan titik kontak B, atau titik kontak PL0 berhubungan dengan PL2. Kita lihat lagi, dengan berhubungnya P1 dengan B, maka listrik yang dialirkan menuju rotor koil, ya, dari B sini lalu menuju ke kunci kontak, ke fuse, ke terminal IG, ke resistor, ke P1 lalu ke B dan menuju ke massa. Maka efeknya tidak akan ada arus listrik yang dialirkan menuju ke rotor koil. Dengan tidak adanya arus listrik yang menuju ke rotor koil ini, maka kemagnetan pada rotor koil akan hilang. Ini yang terjadi ketika putaran tinggi. Tapi ada pengisian atau tidak, Pak, pada putaran tinggi? Jawabannya tetap ada pengisian. Pengisian bersumber dari sisa-sisa kemagnetan pada putaran sedang tadi. Nah, ketika pada putaran sedang, kemagnetan di sini masih ada. Ketika putaran tinggi, ya, walaupun tidak dapat arus listrik, maka di sini juga masih ada sedikit kemagnetan. Walaupun sedikit kemagnetan, tapi putarannya tinggi, sehingga tetap menghasilkan tegangan listrik yang besar juga pada stator koil. Kira-kira seperti itu cara kerja dari sistem pengisian konvensional. Jangan lupa like dan subscribe-nya, supaya admin lebih giat lagi untuk membuat video-video tutorial pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.